Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianlei diajak untuk pindah villa. Tunggu sebentar, aku belum selesai. Tapi untuknya, aku bersedia menerima villa itu. Tapi bukan untuk tinggal. Meski sekarang anak-anak ini punya tempat tinggal, mereka masih perlu untuk datang bersekolah. Villa itu memiliki lingkungan yang cukup baik dan halamannya juga luas. Aku ingin mengubahnya menjadi sebuah sekolah dan guru Cing akan bertugas dan bertanggung jawab di sana. Bagaimana? Itu berarti kita nggak perlu berpisah dengan guru Cing. Yeay! Aku bersedia. Wah, ini sangat besar. Lebih bagus dari sekolah kami sebelumnya. Wah, ada kolam renangnya. Apakah kita akan belajar di sini nanti? Ayo, kepada siapa kita harus berterima kasih karena diberikan tempat ini untuk menjadi sekolah. Terima kasih Paman Tianlei. Iya, sama-sama. Tianlei, saudara Lu, kau benar-benar luar biasa. Gak hanya bisa membawa anak-anak ini ke pangkalan dengan selamat, tapi juga mendapatkan tempat tinggal bagi mereka. Meja kursi ini kami kumpulkan dalam waktu semalam. Walaupun ada yang besar dan kecil, tapi semuanya masih berfungsi dengan baik. Setidaknya ini yang bisa kami bantu. Saudara Lu, ini lebih dari cukup dan sangat membantu. Apakah ada hal lain yang bisa aku bantu? Kuo Lin Hao telah lama tinggal di villa ini. Meskipun ada banyak kamar, tapi tempat ini digunakan hanya untuk minum-minum dan hura-hura. Banyak sekali hal yang gak pantas ada di dalamnya. Kami berencana akan membersihkannya terlebih dahulu agar bisa digunakan. Oke, itu kami juga. Kami akan membantu. Mereka pun mulai bersih-bersih. Suasananya sangat hidup. Sepertinya aku terlambat. Kapten Chen, kenapa kau di sini? Aku dengar dari pimpinan kau mengubah villa ini menjadi sekolah. Jadi aku datang ke sini untuk membantu. Aku juga membawa beberapa desainer, pekerja konstruksi, dan beberapa bahan material. Bagus. Dengan begitu banyak orang, pekerjaan ini akan bisa diselesaikan dengan cepat. Katanya anak-anak ini juga diselamatkan olehmu. Dan sekolah ini akan dinamai oleh namamu rencananya. Dan ini juga merupakan sekolah pertama yang dibuat di Bangkalan. Jadi kami harus menganggapnya serius. Nanti para petinggi akan datang kemari untuk melakukan pembukaan secara resmi. Komandan pasti telah memikirkan ini secara pribadi. Aku benar-benar gak enak padanya. Baiklah, aku akan kembali dulu. Kamu hubungi aku aja jika ada yang kau perlukan. Baiklah. Oh iya, sampaikan terima kasih kepadanya. Wah, apakah kita akan punya nama yang terpampang di tempat ini? Kakak Lei, kau sangat luar biasa. Namanya akan terus diingat sepanjang masa. Hei, Tianlei masih hidup. Jangan gunakan kalimat seperti itu. Apa menurutmu ini adalah hal yang baik? Bukankah ini emang hal yang baik? Semakin kita mendapatkan perlakuan baik, semakin sulit kita akan menolak permintaan pangkalan di masa depan. Wuxuo menambahkan, pimpinan pangkalan ini benar-benar rubah tua. Apa harus kita lakukan? Apa kamu nggak akan menyetujuinya? Aku pikir jika aku menolaknya, itu nggak akan mudah. Guru Sun Qing mencoba membawa 2 kursi, tapi kursinya jatuh. Aduh, sakit. Apa yang salah sih dengan para wanita? Kenapa harus menyakiti dirinya sendiri? Maaf. Apalagi bisa kau katakan selain maaf? Untungnya itu nggak patah dan nggak sampai melukai tulangnya. Ini hanya akan bengkak untuk sementara waktu. Mulai sekarang, kamu hanya perlu duduk di sini. Nggak perlu melakukan apa-apa. Jangan mencoba melakukan apapun yang akan menimbulkan masalah. Tapi meja dan kursi ini harus dipindahkan ke lantai 2. Jadi aku nggak ingin jika sampai anak-anak serahkan pekerjaan ini pada seorang pria. Lalu Yun Feng pun pergi. Yun Feng adalah orang yang belak-belakan. Jangan diambil hati perkataannya Guru Qing. Iya, tentu saja tidak. Meskipun adikku memiliki temperamen yang buruk, tapi dia nggak pernah marah pada wanita. Dan dia nggak pernah berbicara pada wanita manapun selama ini. Kecuali itu adalah wanita yang dia pedulikan. Apakah Guru Qing punya pacar? Ini Yun Feng, aku telah mengkonfirmasi untukmu. Kalau Guru Qing masih lajang, kamu bisa mengejarnya. Oh, paman jahat malu. Bajingan, jaga ucapanmu. Lihat, wajah paman seperti monyet. 10 hari kemudian, sekolahnya pun jadi. Sekolah dasar Tianlei. Setelah berhari-hari bekerja keras, sekolah Tianlei ini akhirnya selesai dan resmi dibuka. Aku mengundang komandan dan Kapten Chow untuk melakukan pemotongan pita. Mereka berdua pun maju dan memotong pita. Guru Sun Qing dan anak-anak didiknya secara khusus menyiapkan acara yang luar biasa sebagai bentuk terima kasihnya kepada Anda semua. Selanjutnya, silahkan menikmati pertunjukan yang mereka tampilkan. Teman-teman, ada kabar buruk. Ibu domba dibawa pergi oleh serigala jahat. Domba kecil, serigala jahat telah kembali. Kalian semua gak akan bisa lari hari ini. Ibu domba, hei, lepaskan ibu domba.
Jangan takut semuanya. Ingat apa yang ibu katakan pada kalian. Kita harus berani. Kita harus bersatu dalam menghadapi kejahatan. Itu benar. Gak ada yang menakutkan dari serigala jahat. Selama kalian bersatu, kalian bisa mengalahkan serigala jahat ini. Kalian terlalu baik bicara. Aku akan mulai menangkap kalian semua. Serigala jahat, akan ku hajar kau. Ayo hajar. Ya, semuanya. Ayo, hajar serigala jahat itu. Kalahkan serigala jahat dan selamatkan ibu domba. Ya. Dalam hati Yunfeng, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Xiao Chao, bagaimana keputusanmu? Anda telah menjadikanku pahlawan di pangkalan ini. Bagaimana aku bisa menolak? Aku tahu kau pasti akan setuju. Tapi selain makanan, 3 syarat dariku juga sangat penting bagiku. Iya, nggak masalah. Personil, peralatan, dan juga senjata siap mendukungmu. Ketika acara ini selesai, mari kita bicarakan lebih lanjut di kantorku. Tank lapis baja, bom, dan kendaraan anti peluru. Xiao Chao, apa kau berniat mengosongkan gudang senjata pangkalan ini? Tentu saja, mengambil resiko tinggi harus disertai pendukung yang tinggi juga. Dan aku memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan yang lainnya. Tanpa peralatan ini, aku nggak percaya diri dalam menjamin keselamatan mereka. Tapi jika ada kesulitan, aku nggak akan memaksa. Jadi mohon pertimbangkan baik-baik. Kamu adalah prajuritku. Baiklah kalau begitu. Xiao Chao, kau adalah bakat yang langka. Dan aku yakin peralatan ini akan memainkan peran lebih jika diberikan padamu. Lihu, tolong jelaskan rencananya. Siap. Sekarang ada tugas yang mendesak. Ini adalah kota Munan, 500 km dari pangkalan. Ini merupakan pabrik pengolahan makanan skala besar. Makanan yang diproduksi sebelum bencana ini cukup untuk menyuplai satu provinsi. Menurut informasi yang kami terima, ada banyak bahan makanan yang disimpan di sini. Perkiraannya sekitar 12 sampai 18 ribu kilogram. Dengan persediaan makanan tersebut, kebutuhan pokok pangkalan akan bisa diatasi untuk sementara waktu. Misi kali ini sangat penting dan gak ada ruang untuk gagal. Jadi aku memutuskan untuk mengirimmu ke sana untuk membawa cadangan makanan itu. Dengan begitu banyaknya makanan, setidaknya membutuhkan 20 kendaraan untuk membawanya dan akan menghabiskan cukup banyak bahan bakar. Kami telah menderita beberapa kali karena mobil kami mogok. Di dunia di mana zombie merajalela, gak ada yang lebih menakutkan daripada terdampar di tengah hutan dan gak bergerak sama sekali. Jadi untuk perjalanan kali ini, harap sertakan mekanik kendaraan juga. Itu bukan masalah, itu bisa diatur. Jadi kapan kita berangkat? Apa aku bisa memberimu waktu 1 hari untuk melakukan persiapan? 1 hari? Bukankah itu berarti kita akan langsung berangkat? Kalau tidak, apa menurutmu? Aku gak mendesakmu mengenai permintaanku sebelumnya. Sepertinya Anda bukan hanya rubah tua, tapi baiklah. Aku akan kembali untuk bersiap-siap. Kepala, aku ingin bergabung dengan operasi kali ini. Aku juga. Bahkan jika kalian gak meminta, aku akan membiarkan kalian pergi. Kalau kalian emang ingin ikut serta. Lihu, aku menunjukmu sebagai wakil kapten operasi ini. Tongle, kamu adalah wakil kedua. Baik pak. Meskipun Cao Tianle memiliki banyak pengalaman dalam bertarung melawan zombie, dia masihlah anak muda yang labil. Makanan di kota Munan sangat penting bagi pangkalan. Pada saat kritis, kalian harus mengambil alih. Kalian harus tahu akan hal ini. Kalian paham? Ya pak. Tapi bagaimana anak itu bisa tahu mengenai gudang militer kita? Ya, gak perlu memikirkannya. Lagi pula, itu semua demi pangkalan ini. Keesokan harinya, mereka semua pun pergi. Ada banyak sekali mobil dan di depan ada tank. Wah, aku akhirnya bisa berada di dalam tank. Hebat. Hei, jangan banyak tingkah. Hati-hati, banyak tombol senjata di sini. Ada total 3 tank lapis baja di pangkalan. Komandan biasanya memperlakukan ini sebagai harta karun. Gak ada yang diizinkan untuk menggunakannya. Saudara Lei, kau sangat hebat bisa memujuk komandan. Ini semua berkat Lihu. Hah? Berkat Lihu. Hei Lihu, bukankah kau setia pada komandan? Sejak kapan kau memberontak, ha? Hei, jangan bicara omong kosong. Kesetiaanku pada komandan gak akan pernah goyah sampai kapanpun. Hanya saja kau harus tahu mana yang harus dilakukan dalam situasi saat ini. Kekuatan Kapten Cao jelas sangat dibutuhkan bagi semua orang, dan dia perlu didukung dengan peralatan kita. Ini semua juga demi kepentingan seluruh pangkalan. Tuh, dengar. Kalau kamu masih mencari gara-gara dengan Lihu, berhati-hatilah saat kamu terjebak oleh zombie. Nanti gak ada yang membantumu. Jangan. Aku hanya bercanda dengannya. Tapi kali ini, tim kami semuanya keluar. Dan petugasnya juga ikut serta. Apakah nggak apa-apa meninggalkan Shen dan Pingyan di pangkalan sendirian? Nggak masalah. Aku udah meminta keluarga lu untuk mengawasi mereka. Dan juga ada Xing Wen di sana. Jadi nggak akan terjadi apa-apa pada mereka. Nah, kita akan segera sampai di kota Munan. Mohon berikan arahan. Bagaimana situasi mengenai lokasi tujuan kita? Menurut data, ada 2 pabrik pengolahan biji-bijian makanan terbesar di kota ini. Satu di selatan dan satunya di utara. Di utara pabrik, di sana mengolah beragam hasil pertanian. Dan di selatan, mereka mengolah beras dan biji-bijian seperti gandum. Untuk menghemat waktu, aku sarankan untuk membagi tim menjadi 2. Kita akan bertindak secara terpisah. Baiklah, aku akan membawa Wuxuan dan Yang Feng untuk ke utara. Saudara Lihu,
kau bawa yang lainnya ke selatan. Kita bertemu di sini setelah misi selesai. Baik, mereka pun berpencar. Kelompok Tianli pun sampai di pabrik. Pabrik makanannya ada di depan sana. Di sini sangat sepi, gak ada penampakan zombie sama sekali. Jangan terlalu senang. Lihatlah mobil di sana. Ada noda darah di atasnya. Noda darah itu udah ada sejak lama. Mungkin ada zombie sebelumnya di sini, tapi mereka pindah ke tempat lain karena gak menemukan makanan. Untuk berjaga-jaga, aku akan membawa beberapa orang untuk masuk terlebih dahulu. Buxuan, kamu dan yang lainnya tetaplah di sini dan bersiap untuk mundur jika sesuatu terjadi. Baik, semuanya hati-hati, jangan berisik. Kalau kalian bertemu zombie, jangan tembak dulu. Usahakan serangan diam-diam. Gunakan ini untuk membunuh zombie. Lalu mereka semua mengeluarkan pisau mereka dan Yang Feng menggunakan busur. Mereka pun akhirnya masuk. Aman, mari kita berpencar untuk mencari persediaan bahan makanan di sini. Baik, mereka pun akhirnya berpencar. Lalu Yang Feng membuka sebuah gudang. Kakak Lei, ada gudang besar dengan banyak kantong bahan makanan di dalamnya. Saat mereka melihat, ternyata benar ada banyak sekali makanan. Banyak sekali. Wah, banyak. Semuanya, kita bisa makan sampai kenyang. Semuanya segera bergegas mengangkut makanan ini ke truk. Mereka pun mulai mengangkutnya. Lalu seorang prajurit melihat sesuatu dan menarik sebuah tuas. Tiba-tiba mesinnya nyala. Hei, apa yang kau lakukan? Aku hanya penasaran. Hei, lihat, ada banyak sekali yang belum dikemas. Cepat, temukan karung untuk mengangkut semua ini. Mesin ini sangat kuat, bisa menghasilkan 10 ton dalam sekali produksi. Di masa depan, jika pabrik ini digunakan untuk mengolah gandum atau makanan lain, ini akan sangat berguna. Akan sangat bagus jika bisa dipindahkan ke dalam pangkalan. Ya, sayang sekali mesinnya terlalu besar. Ya, tapi bukan gak mungkin. Meskipun mesin ini gak bisa dipindahkan karena ukurannya, tapi gak masalah jika kita membaginya menjadi part kecil. Kamu, namaku Wang Miao, dan aku seorang programmer senior di Departemen Militer Pangkalan. Tapi karena keterbatasan orang, dari sekarang aku merangkap sebagai tenaga mekanik juga. Kepala mengatakan kalau kau ingin seorang mekanik kendaraan, jadi dia mengirimku. Sepertinya kau terlihat gak puas dengan pengaturan ini. Aku seorang tentara, aku harus mematuhi perintah. Gak ada yang namanya gak puas. Aku hanya merasa terlalu berlebihan mengirim seorang profesional sepertiku untuk melakukan tugas ini. Pimpinan mengatakan bahwa gak ada perbedaan antara tinggi dan rendah dalam hal pekerjaan. Bahkan jika perlu, semuanya juga harus berada di garis depan. Misi kita kali ini terkait kebutuhan seluruh pangkalan. Apa menurutmu ini tugas sepele? Aku nggak bermaksud seperti itu. Selain itu, ada begitu banyak orang yang terkejut dengan kenyataan bahwa kau memakai kacamata. Aku nggak yakin apakah kau ini orang yang berbakat. Ya, aku nggak suka membuatnya menjadi sulit. Kalau kamu bisa membuktikan kemampuanmu, kirim kembali mesin ini ke pangkalan. Kalau kamu bisa, aku akan mengatakannya pada komandan untuk mengatur ulang tugasmu di pangkalan. Apa kau serius? Aku Cao Tianlei selalu memegang kata-kataku. Semua prajurit di sini akan menjadi saksinya. Baiklah, jangan tarik kembali kata-katamu. Lalu Wang Miao langsung mengeluarkan kotak perkakas. Dia pun mulai bekerja. Gak butuh waktu lama, dia mempreteli semua bahan dari mesin itu. Bagaimana? Benar saja, sesuai dengan perkataanmu. Gimana? Apa aku bisa kembali ke pangkalan sekarang? Aku mengatakan nanti. Untuk sekarang, bagaimana bisa aku melepaskan bakat sepertimu? Untuk sekarang, aku memutuskan untuk menaikkan posisimu. Kamu akan menjadi kepala divisi teknikku di operasi yang akan dilakukan di masa depan. Kau! Mereka pun mulai mengemas makanan yang ada. Sangat membosankan mengangkut ini semua. Rasakan ini, aku akan membalasmu. Aku ikut. Mereka pun mulai bermain. Tapi tiba-tiba Yang Feng kepleset. Aduh. Yang Feng, kau masih anak kecil. Jangan terlalu cepat mencari istri. Beraninya kalian menertawakanku. Yang Feng pun melempar bahan makanan dan mengenai seorang prajurit. Kalian pikir aku takut pada kalian, hah? Ini makanan yang berharga. Jangan mengotorinya. Aduh, kalian telah memberontak. Ayolah. Ayo sini. Aku gak pernah kalah dalam permainan bola salju. Tapi tiba-tiba bahan makanannya bergerak dan seperti ada sesuatu. Rasakan. Berhentilah bermain-main. Setelah mengangkut semua yang ada di sini, kita harus bertemu dengan rombongan wakil Kapten Li dan yang lainnya. Kemana Shaolin pergi? Barusan dia ada di sini. Saat dilihat, ternyata ada seekor mutan. Tolong! Shaolin, tolong aku! Apakah itu mutan? Raksasa, lepaskan dia! Dengan cepat, Tong Lei maju dan menyerang monster itu. Akhirnya Shaolin pun dilepas. Tapi monster itu terus menyerang. Dan bagian yang dipotong Tong Lei tadi berhasil diregenerasi. Monster itu bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan dia menyerang semua prajurit di sana. Rasakan ini! Sial, permukaan tubuhnya terlalu licin. Panahku nggak bisa mengenainya. Brengsek, akan kuledakkan kepalamu. Jangan tembak. Bahan makanan ini semuanya mudah terbakar karena berbentuk tepung. Ruangan di sini tertutup dan udara di sini penuh dengan debu. Setelah tembakan senjata api, seluruh pabrik ini akan meledak. Jiang Lei pun maju dan menyerang monster itu. Kalian semua keluar dari sini. Para prajurit pun kabur. Biar aku menahannya. Cepat, angkut semua sisanya secepat mungkin ke dalam truk. Baik, mereka pun mulai mengangkutnya. Jika seperti ini akan memakan waktu terlalu lama. Lakukan seperti yang aku instruksikan. Lalu mereka mulai membuat seperti alat
transportasi. Pindahkan rak besi itu ke sini. Hubungkan pipa setengah lingkaran ini dan berdiri di ujung bawah sana. Akhirnya selesai. Bagus, sekarang mulailah. Dan dengan perosotan itu, mereka bisa menurunkan makanan dengan cepat. Sedangkan Tianlei masih berdiri sendiri. Monster itu menghilang, tapi tiba-tiba muncul di belakang Tianlei. Monster itu menyerang, tapi Tianlei berhasil menahannya dengan kapaknya. Sistem, makhluk apa ini? Apakah bisa? Bahan makanan seperti tepung bermutasi hingga seperti ini. Pemindaian. Ini adalah kadal mutan, zombie mutan level 4. Karakternya mudah tersinggung, sangat sensitif terhadap wilayahnya. Lidahnya adalah senjata terkuatnya. Tapi kemampuan andalannya adalah dia pandai dalam berkamuflase. Gak hanya dia bisa menyembunyikan diri dari musuhnya, tetapi dia juga bisa mengubah warna tubuhnya seperti lingkungannya. Biasanya mereka gak bergerak sendiri, tapi berpasangan. Kadal mutan ini betina. Penjantannya akan jauh lebih besar dari yang ini, dan kekuatan serangan serta kamuflasenya jauh lebih kuat. Jika si jantan ada di dekat sini, maka Wuxuan dan yang lainnya berada dalam bahaya sekarang. Aku harus menyelesaikan yang ini secepat mungkin. Yao, cepat, bawa semuanya ke truk. Hei, kenapa aku mendengar gerakan besar di dalam? Apa yang terjadi? Makhluk mutan muncul. Monster putih besar, mirip kadal dan berwarna putih. Di mana saudara Lei? Kapten sedang berjuang melawannya. Untuk memberi waktu kami keluar dari sana, dia memerintahkan kami untuk segera membawa bahan makanan ini ke dalam truk secepat mungkin. Tapi tiba-tiba ada satu truk yang berguling. Hah? Ternyata yang jantan ada di luar. Di sini ada juga. Dan mereka mulai menembaki kadal itu. Dan kadalnya menghilang. Apa? Itu hilang. Tiba-tiba seorang prajurit ditangkap. Dia ditarik dan dilemparkan ke atas. Ada apa dengan mutan ini? Kami bahkan gak bisa melihatnya. Sialan, makhluk mutan ini bukan mutan yang lemah. Kita gak bisa dengan mudah melihatnya. Monster itu terus menyerang Tianlei, tapi Tianlei berhasil menahannya. Kalau berkaki 4, kamu gak punya apa-apa selain lidah panjangmu itu. Kemari, aku akan meledakkan kepalamu. Ya! Tianlei menyerang, tapi dengan mudah berhasil dihindari dan dia menyerang balik dan Tianlei terkena serangannya. Tepungnya sangat lembut hingga menginjaknya seperti menginjak pasir. Gak ada cara bagi kakiku untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Aku hampir lupa. Di tanganku juga ada terlalu banyak tepung, jadi membuat cengkeramanku licin saat memegang senjata. Tapi baginya, ini merupakan keuntungan alami. Jika ini terus seperti ini, aku hanya membuang-buang tenaga. Aku harus menemukan cara mengalahkannya. Saat Tianlei ingin menyerang, monster itu melemparkan tepung pada Tianlei. Mataku! Dengan cepat, monster itu menggunakan lidahnya dan menangkap tangan Tianlei. Tianlei pun ditarik. Sial, aku gak bisa melihat dengan benar. Hidung dan mulutku juga kemasukan tepung. Tianlei ditarik terus, tapi tiba-tiba Tianlei melakukan serangan acak. Monster itu berhenti dan menghilang. Di mana dia? Aku gak merasakan apapun. Ini adalah wilayahnya dan situasinya gak menguntungkan diriku. Aku akan mati jika aku terserang lagi. Aku harus menemukan cara untuk memancingnya keluar dari sini. Tapi apa yang harus aku lakukan? Saat Tianlei melihat ke atas, ada itu. Sistem, beli jas hujan. Lalu Tianlei memakai jas hujan itu. Dia memukulnya dan air mulai keluar. Tianlei pun mulai jalan. Dan karena air itu, monster itu gak bisa berkamuflase. Monster itu pun akhirnya terlihat. Sekarang, kamu gak punya tempat untuk bersembunyi. Lalu Tianlei mengambil senjatanya dan langsung menembak kepala monster itu. Monster itu pun mati. Sedangkan di luar, monster yang jantan masih menyerang para tentara. Truk-truk pembawa makanan semua dihempaskan dan mereka terus mencoba menembak. Hei, gak ada gunanya bertarung seperti ini. Jangan buang-buang peluru kalian. Wuxuan berfokus untuk mencarinya. Di sana. Lalu Wuxuan melempar satu karung tepung dan menggunakan tepung dia menembaknya. Dan karena tepung itu, monster itu pun kelihatan. Muncul satu lagi. Siram monster ini dengan bensin. Lalu mereka mulai menyiramnya dan dengan cepat Wuxuan mengambil korek api dan melemparnya ke monster itu. Monster itu pun terbakar. Ini berhasil. Mutan ini takut api. Jika aku tahu, aku akan membakarnya sampai mati. Monster itu pun akhirnya terbunuh. Wuxuan pergi ke mayat monster itu dan di sana dia melihat sebuah inti kristal. Apa ini? Ternyata ada sistem. Selamat kepada evolusioner karena telah membunuh makhluk mutan tingkat 4 dan mendapatkan inti kristal. Apakah inti kristal akan ditukar dengan poin pengalaman? Dari mana suara ini? Tukar dengan poin pengalaman. Diterima. Mendapatkan poin pengalaman 10. Level up prajurit level 2. Ini adalah sistem yang dibicarakan kakak Lei. Apakah kekuatanku ditingkatkan? Di sisi lain, Li Hu dan petugas Ye, mereka bisa mengambil bahan makanan dengan sangat damai. Nggak kusangka ini berjalan begitu lancar. Kita bisa membawa semua ini tanpa ada gangguan zombie. Masih terlalu dini untuk bahagia sekarang. Dengarkan baik-baik, tetaplah waspada. Jangan mengendurkan kewaspadaan kalian sebelum kita sampai di pangkalan. Kalian paham? Siap. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan tim Kapten Chow. Jangan khawatir, pasti mereka nggak ada masalah. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang jalan. Apa itu? Zombie. Cepat, kita harus buru-buru pergi dari sini. Tabrak aja. Saat dilihat, tidak, itu manusia. Itu adalah seorang gadis. Cepat, injak remnya. Mereka semua mencoba mengerem dan akhirnya mereka berhenti tepat di depan gadis itu. Kakak, tolong aku. Berhenti di sana.
kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!